Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Budaya. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng atau Ki Ageng Tarub II, dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar Pak Yan Channel bisa berkembang. Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng adalah putra dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi dan Dewi Wandan Kuning. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarub II atau Kiai Ageng Tarub Anom. Raden Bondan Kejawan mempunyai istri yang bernama Nyai Nawangsih, atau Syarifah Sufiah putri dari Kiai Ageng Tarub dan dikaruniai anak yaitu 1. Kiai Ageng Getas Pendawa. 2. Kiai Ageng Wonosobo. 3. Dewi Roro Kasihan atau Siti Rohmah atau Nyai Ageng Ngerang. Nasab Raden Bondan Kejawan, beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi dengan Dewi Wandan Kuning. 2. Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Kiai Ageng Tarub. Di saat itu di Kerajaan Majapahit, yang diperintah Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi baru saja ditinggal wafat istrinya, sehingga Prabu Brawijaya V akhirnya sakit, tidak bisa menduduki kursi kerajaan. Sudah berbagai macam pengobatan yang dilakukan, demi menyembuhkan Prabu Brawijaya V. Suatu saat dalam tidurnya beliau bermimpi bila sakitnya ingin sembuh, maka harus mengawini seorang putri dari keturunan rakyat biasa yakni putri dari Ki Wiring Kuning, kemudian raja terbangun dari tidurnya. Akhirnya para patih diperintah untuk mengumpulkan seluruh putri-putri yang ada di Majapahit. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan mimpinya tersebut, akhirnya menjumpai putri Ki Wiring Kuning yang bernama Dewi Wandan yang ternyata adalah pembantunya sendiri. Akhirnya dinikahilah putri tersebut dan dilarang untuk keluar dari Taman Kaputren, karena malu jika ketahuan orang bahwa raja mengawini pembantunya sendiri. Setelah jabang bayi lahir oleh Raja Brawijaya diberi nama Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Ternyata tidak lama setelah kelahirannya, datang seorang resi yang mengabarkan kalau bayi yang baru saja lahir, jika dibiarkan menetap di dalam keraton maka akan membuat kerajaan Majapahit runtuh, maka jika ingin menghindarinya, bayi tersebut harus dibuang atau diasuh oleh seseorang yang bisa membimbingnya agar hatinya menjadi bersih. Prabu Brawijaya V bingung, di satu sisi bayi itu masih keturunannya dan di satu sisi lainnya jika dibiarkan akan menghancurkan kerajaannya. Di tengah kegalauan tersebut, datang salah satu adipati untuk memberikan laporan rutin terkait kegiatan yang ada di kadipaten, dan menyetorkan pajak upeti. Sang adipati melihat sang raja merasa resah dan memberanikan diri untuk bertanya, ada apakah gerangan yang membuat gundah sang paduka raja? Prabu Brawijaya V bercerita perihal masalah yang sedang dihadapinya. Sang adipati tersenyum kemudian memberikan informasi terkait hal tersebut, bahwa di daerah desa Tarub terdapat seorang alim yang budi pekertinya sangat luhur, dan banyak membantu masyarakat sekitar. Serta banyak menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah tersebut. Akhirnya dipanggillah Joko Tarub untuk menghadap Prabu Brawijaya V, kemudian diceritakan oleh sang Prabu permasalahan yang sedang dihadapinya,
dan meminta Joko Tarub untuk merawat putranya. Sebagai warga kerajaan Majapahit, beliau tidak bisa menolak perintah Sang Prabu untuk merawat Raden Bondan Kejawan. Kiai Ageng Tarub yang dari dahulu mendambakan anak laki-laki merasa mendapatkan hadiah dari Yang Maha Kuasa, karena mendapatkan momongan anak laki-laki. Dirawatlah bayi tersebut dengan sepenuh bahkan dianggap seperti anak sendiri. Berbagai ilmu pengetahuan diajarkan kepada Raden Bondan Kejawan. Ketika menginjak remaja Raden Bondan Kejawan selain menimba ilmu kepada Kiai Ageng Tarub, juga membantu kegiatan beliau di ladang. Setiap siang yang bertugas mengirim makanan yaitu Nyai Nawangsih. Seiring waktu berlalu seringnya bertemu Nyai Nawangsih, akhirnya timbul benih-benih asmara kepada kedua insan tersebut. Melihat gelagat keduanya akhirnya Kiai Ageng Tarub memanggil keduanya, dan diceritakan keadaan yang sebenarnya bahwa Raden Bondan Kejawan sesungguhnya adalah putra dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. Dan Kiai Ageng Tarub mengizinkan apabila keduanya ingin menikah, asal Raden Bondan Kejawan menghadap dahulu kepada Prabu Brawijaya V untuk meminta restu beliau. Dengan berpamitan kepada Kiai Ageng Tarub, berangkatlah Raden Bondan Kejawan menuju Majapahit, untuk meminta restu kepada ayahnya Prabu Brawijaya. Sesampainya di Majapahit, beliau diterima oleh Prabu Brawijaya dengan tangan terbuka. Akhirnya disampaikanlah maksud dari Raden Bondan Kejawan kepada ayahandanya. Dengan riang gembira Prabu Brawijaya mengizinkan pernikahan tersebut, dan berharap dari pernikahan tersebut, berharap semoga keturunan Raden Bondan Kejawan menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kelak, baik di bidang agama maupun sebagai seorang pembesar di tanah Jawa. Setelah menikah dengan Dewi Nawangsih atau Syarifah Sufiah, beliau dikaruniai 3 orang putra. Tak lama Kiai Ageng Tarub meninggal dunia, dan Raden Bondan Kejawan selain menantu dari anak tertua, dan murid yang paling mumpuni, maka beliaulah yang akhirnya meneruskan perjuangan Kiai Ageng Tarub dalam menyebarkan dakwah agama Islam, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarub Anom atau Kiai Ageng Tarub II. Dari generasi keturunan Raden Bondan Kejawan inilah kelak akan melahirkan Raja-Raja Mataram Islam yang berkembang hingga saat ini menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman. Kiai Ageng Tarub Anom merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat Purwodadi. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Kiai Ageng Tarub wafat sekitar pertengahan abad 15. Makam Kiai Ageng Tarub Anom satu komplek pemakaman dengan Kiai Ageng Tarub pertama, yang terletak di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Raden Bondan Kejawan atau Ki Ageng Tarub II, dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.